itu my money generator gitu. Memang harus saya kerjakan, jadi nggak ada yang dilakukan di mana sih. Terus apa yang bikin ini yang nggak dikerjakan sama orang lain tapi saya kerjakan? Iya, ada nggak masalah? Kan banyak nih teman-teman di Bandung ya kan. Ya. Bedanya saya sama mereka ini apa? Dengan bedanya saya dengan marketing luar kota tuh apa? Biar kita sama-sama belajar. Iya. Jadi saya cinta banget Indolife ya. Saya nonton biografinya Lim Siu Leong. Saya pelajari betul tentang Indolife. Itu menambah keyakinan saya. Puji Tuhan kemarin saya baru lulus sarjana akhirnya. Skripsi saya juga tentang financial distress perusahaan asuransi di Indonesia gitu. Jadi mungkin yang nggak dilakukan saya ngulik kali ya gitu. Laporan keuangan saya banding-banding, rasionya saya banding sama perusahaan lain gitu. Di situ saya yakin oh Indolife bagus gitu. Dan data itu yang bisa saya sampaikan ke nasabah, yang bikin nasabah juga yakin kalau Indolife juga bagus. Jadi kamu tuh nggak jurnal ya? Iya. Bikin jurnal maksudnya? Bikin skripsi tepatnya Bu. Hasil skripsinya itu yang saya kasih ya. Ini penelitian saya 6 bulan ya kok ya gitu. Kalau bilang nggak yakin kok boleh teliti 6 bulan lagi. Oke, Marcella, ini saya mungkin mau nanya data tapi nggak ada di sini. Boleh nggak kasih kisaran 2025 itu kamu ngumpulin premi berapa? Enggak, ini 2021 ke 2025. Kamu ada gambaran nggak? Selamat. Mbak, yang biru 2025. 74 itu yang dikumpulkan sama 2025 atau rata-rata? Rata-rata. Itu rata-rata. Kemarin soalnya saya udah sempat nanya sama marketing support, data yang dikasih ke sini itu adalah rata-rata 2021-2025. Iya, yes, betul Pak. Jadi rata-rata seorang Marcella ini preminya per tahun itu 74 M dia dapat, NC-nya 8, rata-rata per tahunnya 8 NC, premi rata-rata NC-nya juga 3,9. Nah, saya pengen tanya kamu ini nggak punya kisaran nggak? Gambaran kasar aja. Kira-kira kamu Sekisaran itu. 70? Sekisaran itu. Kita saya bulannya 75 M ya. Tepuk tangan dulu dong. 1 tahun 75 M. Ini saya juga mau kasih gambaran kasar aja. 75 M setahun kamu kumpulin kan premi baru. Kalau kita kaliin setahun aja, komisinya 0,5. Hitung-hitung dompet orang. Iya, biar yang lain panas Pak. Biar yang lain panas. Kalau 75 M kita kaliin 0,5 itu berarti sekitar 375 juta. Ya, itu baru insentif kalau saya hitung setahun. Kalau ada yang 2 tahun, kalau ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, belum lagi perpanjangan. Benar nggak Marcella? Belum lagi kontes. Itu. Ya, jadi tadi berarti 300. Biar panas Bu, soalnya ada marketing yang kayaknya dapat sebulan 5 juta aja kayak udah tenang gitu hidupnya. Ya kan? Ini kan kalau misalkan kekumpul 375. Saya bulatin sama kontes 450 juta lah. Sebulan berarti dapat terima kotornya 45 juta toh. Saya bagi 10 deh, saya nggak bagi 12. SPT-nya tuh udah keluar ya di konteks kan. Kalau realnya kamu bahasa ini saya kan ngomong kasar aja. Ngomong kasar, berarti kan kasarannya 45 juta per bulan kan. Kebayang nggak teman-teman? Kalau di perusahaan lain 45 juta sebulan tuh jabatannya harus jabatan apa dulu nih? Ya kan? Ini seorang Marcella cuma sebagai marketing loh. Benar nggak Marcella? Ya kan? Kan kamu financial ini juga nih. Pasti kan kamu tahu lah keuangan itu. Makanya jadi kadang kalau saya ambil dari angka kasarnya segitu, harusnya sih teman-teman bisa contoh yang kayak di sini-sini ini supaya kita tuh kadang soalnya ada yang nyaman yang cuma kayak yang penting sebulan. Yang penting dapat target udah. Iya gitu. Kalau kamu pasti selalu di atas target kamu dapatnya. Benar nggak? Iya. Udah pasti kan, udah otomatis kan. Gitu. Jadi kebayang ya duitnya ini baru insentif doang tadi yang saya ngomong. Belum yang lain-lain perpanjangan belum, kontes
Malaysia belum. Pokoknya yang lain-lainnya belum deh, baru saya hitung kasar aja. Gitu. Ya, jadi ini Marcella, terima kasih nih ada insight baru mulai dari sosial media ya. Nggak harus hard selling, kita nggak harus bawa-bawa logo Indolife, kita nggak harus ngomong tentang Indolife dari sosial media kan. Kamu cuma nggak turun terus ya kan, atau manfaat turun ya kan. Jadi ada lain yang ya ada pendekatan lain lah kepada nasabah yang dilakukan Marcella sehingga dia bisa duduk di sini hari ini. Dan ini kedua kali ya masalah ya. Sebelumnya berapa tahun terakhir juga udah pernah. Oke, ada lagi Marcella sebelum kita lempar ke. Nah ini kan katanya tahun 2026 banyak kesulitan katanya ya kan. Terus ancar-ancar apa atau apa yang sudah di-plan sama seorang Marcella biar buat kita juga mencoba. Ya, konsistensi ya, gitu. Saya sih bisa bilang tahun kemarin sebetulnya nggak terlalu maksimal karena juga sambil studi gitu ya, harus sambil kuliah lah sebagai macamnya. Tapi sekarang juga saya baru daftar S2 juga gitu, yang semoga bisa mendukung karir saya juga di Indolife gitu. Tahun ini ya yang pasti dengan keyakinan yang baru, dengan semangat yang baru, karena kalau kita udah kalah duluan gitu ya, kayaknya mau ngejar apa gitu, kita juga udah takut gitu ya. Jadi ya saya dengan mindset lah gitu ya, kalau tahun ini pasti bisa lebih baik. Baca market outlook juga semua udah gitu ya, tinggal dilakukan dengan lebih konsisten aja gitu. Bismillah ya. Baik, mungkin untuk Marcella cukup dulu sampai sini ya. Kita boleh terima kasih Marcella, tepuk tangan lagi boleh teman-teman buat Marcella. Untuk pertanyaan mungkin nanti terakhir ya Bu ya, setelah kita korek dulu satu-satu mulai dari Marcella. Sekarang kita lanjut ke Laurisa Henriette Wolf. Oke, boleh dibantu datanya. Nah ini datanya Laurisa ini sudah usia 9 tahun 10 bulan di Indolife. Dengan pencapaian itu net asset sekarang rata-rata dari Januari 2021 ke Desember 2025 itu 240 miliar dengan growth net asset 174%. Polis ditutup dengan angka 719 dengan pemegang polis 225. Kemudian targetnya itu 40,9 M dengan premi 41,1 M. Klaimnya itu 12,587 dengan selisih premi dan klaim 28 M. Rasio klaim itu 30%. New customer rata-rata 14 polis, tepuk tangan nih teman-teman, 14 polis tandanya Laurisa nih tiap bulan udah pasti ada EC nih rata-ratanya nih. Premi EC-nya juga gede 4,6 M dengan rasio biaya yang sangat kecil yaitu 0,3098%. Dan jumlah juara yang udah di achieve sama seorang Laurisa itu adalah 19 kali juara dengan total hadiah 212 juta rupiah. Oke, Laura. Ini pencapaiannya bagus semua. Laura juga udah kayaknya udah keberapa kali maju ya? Ini udah keberapa? 3 ada? Kedua ya? Ketiga ya, ketiga saya ingat. Laura ini udah ketiga. Tandanya apa? Tandanya kamu balik lagi yang tadi saya ngomong ke yang tadi Marcella bilang orangnya yang penting konsisten. Berarti tandanya kamu konsisten dalam hal yang positif ya. Laurisa sudah 3 kali maju, ini tandanya bagus. Kalau di sini saya lihat nih kelebihan dari seorang Laurisa itu adalah jumlah polisnya banyak ya Bu ya, luar biasa 719 polis kok ya. Dan EC ini sulit nih, kenapa? Karena kalau saya ngomong polis tandanya quantity ya, kuantitinya nih, kita nggak ngomong nominalnya nih, karena nyari orang kayaknya lebih sulit sebenarnya. Ya ada kesulitan masing-masing, tapi kalau saya lihat sih di pasar yang sekarang kayak begini, rebut sana sini dengan persaingan yang udah luar biasa ketatnya, tapi di sini Laurisa bisa kumpulin polis segini banyak, saya sih bangga ya. Boleh nggak Laura cerita kira-kira kamu tuh targetin per bulan tuh harus berapa polisi? Terus bagaimana kamu bisa ngumpulin
sehingga konsisten gitu loh. Per bulan sekian. Kamu ada target khusus gak? Per bulan harus berapa? Berapa polis, berapa preminya? Terima kasih supaya Pak. Sebelumnya selamat pagi Pak Juli, Ibu Lucy, Ibu Lydia, dan Bapak Ibu RN dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Saya mau jawab pertanyaan Pak Daka, puji syukur saya dari sini lagi nih, udah 3 kali ya. Nah kalau misalnya di RM3 itu kita ada limitnya itu setiap bulan 10. Di bawahnya kan kita harus tahu ya pasti itu ada dendanya. Minimal kalau ada denda. Jadi saya mentargetkan diri saya sendiri itu kalau bisa